Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Untuk metode penelitian kita akan mulai segera 5 menit ya. Jadi teman-teman tolong dipersiapkan untuk kita join-nya. Saya izin sebentar. Assalamualaikum, selamat malam. Nadia ya, Nadia Iya, Hendrian. Ibu. Waalaikumsalam. Mulai join ya. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Maaf, suaranya bisa dipencet. Ya, sebentar ya, saya coba admit dulu teman-teman yang masih belum join. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh dinyalakan dulu kameranya. Mungkin Nadia ya, karena saya mau coba cek dulu. Suara saya akan terdengar jelas. Tunggu bentar, Ibu. Sudah jelas ya? Jelas, jelas. Oh, oke. Baik, teman-teman yang masih belum join, mungkin kita coba dulu ya. Mulai nggak apa-apa sambil menunggu yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman dimanapun berada. Saya izin untuk langsung saja ya, untuk teman-teman salah satu format penulisan proposal penelitian yang teman-teman wajib ikuti ya. Yang pertama, itu jenis hurufnya wajib menggunakan Times New Roman. Ukurannya 12. Nah, ini jadi teman-teman yang teman-teman buat nanti ya, karena presentasinya itu ada di pertemuan yang ketujuh. Jadi tolong sudah mulai
dicatat ya. Yaitu apa yang harus dilakukan? Gunakan Times New Roman ukurannya 12. Kertasnya nanti itu adalah ukuran A4. Jadi settingan dalam print nanti tolong disetting adalah ukuran A4. Nomor halaman itu posisinya ada di bawah tengah. Jarak spasinya adalah 1,5. Paragraf ya menjorok 1 cm dan menggunakan justify itu masuknya rata kiri rata kanan. Jadi teman-teman yang mungkin teorinya ada yang copy paste dari Google ataupun dari jurnal lainnya kan biasanya posisinya berantakan. Itu harus diposisikan justify ya. Marginnya, margin posisi kertas itu yang ke kiri ke kanan atas bawah dengan posisi jarak itu 2,5 cm. Ya, margin itu kan kertas ya. Contohnya kertas, 4 contoh ya, di kertas ya. Ukurannya jarak ini yang sebelah kiri, ya kiri ini ya, kiri, kanan, atas, bawah, itu menggunakan jaraknya 2,5 cm ya. Jumlah halaman yang digunakan untuk proposal itu antara 15 sampai 20. Masuknya tidak termasuk cover dan daftar pustaka bisa jadi sampai 22 ya ataupun 21. Jadi tergantung dari materi teman-teman semua. Paham ya? Cukup jelaskan suara saya Nadia? Jelas Ibu. Oke, kita lanjut ya. Next, dari format itu teman-teman juga tolong untuk diperhatikan. Oke. Ya. Dalam menggunakan bahasa. Nah, bahasa yang digunakan yaitu adalah bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi teman-teman, saya back dulu ya. Oke. Nah, untuk bahasanya itu wajib menggunakan teman-teman ya bahasa yang objektif berdasarkan fakta, fakta yang ada. Jadi teman-teman harusnya teman-teman juga ini ya, ntar saya dilihat dulu ya, drawing ya. Jadi karakter yang digunakan bahasa itu objektif berdasarkan fakta, jelas, singkat, formalnya tanpa slang, akurat dalam konsep, konsisten penggunaan istilah, tidak membuat unsur sara. Ya. Oke, next kita coba ke slide berikutnya. Prinsip penggunaan bahasanya. Jadi bahasa yang digunakan dalam penelitian itu berdasarkan bahasa kata baku menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah teknis sesuai bidang ilmunya, contohnya administrasi bisnis, berarti administrasi bisnis ya. Hindari kata redundant ya. Jadi teman-teman harus digunakan kalimat yang efektif. Jadi tidak bertele-tele dan mengulang-ulang kalimat yang sama ya. Hindari bahasa emotif dan persuasif. Ketentuan penulisan. Jadi, teman-teman membuat nanti proposal itu harus judulnya jelas, singkat, informatif. Dan daftar pustaka yang itu harus dicantumkan sumbernya. Dari buku mana, tahunnya, ya, nama jelas judulnya, nama penulisnya, tahun terbitnya, ya. Itu harus jelas sekali. Tabel, gambar jelas, informatif juga, diberi keterangan lengkap. Nah, catatan kaki atau footnote yang dalam nanti ada di dalam kertas itu footnote ya yang di bawah ini digunakan untuk apa keterangan tambahan atau sumber buku yang kalian buat ya. Nah, Anda bisa juga memberikan kesimpulan dalam formatnya itu dalam format penulisan atau gaya selingkung atau pedoman penting. Harus menjaga konsistensi, formalitas, dan kualitas akademik dalam penulisan proposal penelitian. Baik, cukup jelas ya teman-teman ya untuk format ini apakah ada yang mau ditanyakan Nadia? Kita tidak bisa lama ya karena untuk Zoom ini hanya 30 menit teman-teman semuanya. Yang redundant itu apa itu, Bu? Kenapa? Ada yang apa? Yang redundant itu ah. Sebentar, sebentar. Suaranya nggak jelas ya. Saya.
Saya coba join dulu ya di grup yang menggunakan handphone ya. Bentar, nggak kedengaran jelas sih. Cek, cek, cek. Ya, gimana? Boleh diulang lagi? Maaf, suaranya tadi nggak begitu jelas ya. Saya coba pakai handphone ini. Boleh diulang lagi tadi Ada yang di eh, bagian pemilihan bahasa yang pertanyaannya? bahasa tulisan. Halo? Halo Ibu, Oh, ini ada yang masuk ya sebentar. Baik, teman-teman semua sudah join ya. Ada Nana, ada Siti. Oke, masih kecil kan dulu ya. Ya, nanti teman-teman semua 5 menit atau 10 menit nanti ya ke depan saya minta tolong teman-teman untuk dibuka kameranya ya supaya menjadi dokumentasi dalam pertemuan to web yang kedua ini ya teman-teman semuanya. Boleh dong untuk dipersiapkan sebelumnya ya. Oke, sekali lagi teman-teman semua, untuk teknik penulisan dalam proposal wajib diikuti aturan yang sudah diberikan oleh UT ya. Ini tadi sudah saya share ya bagaimana format penulisan dalam membuat proposal. Coba sebentar ya. Ya, sudah jelas ya terlihat ya. Yang pertama, teman-teman, suara saya jelas nggak? Kedengaran? Cek, 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 cek. Kedengaran nggak suara saya? Halo? Kedengaran ya? Ya, kedengaran Ibu. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman semuanya, mohon untuk diperhatikan dalam mengetik nanti proposalnya. Yang pertama, teman-teman nanti ketiknya wajib format itu menggunakan Times New Roman dengan ukurannya 12. Jadi tolong diperhatikan setiap lembarnya itu wajib terus dicek dari ukurannya, dari jenis fontnya. Kadang-kadang kalau di copy paste dia berubah jenis fontnya. Jadi wajib teman-teman untuk diperhatikan ya. Untuk kertas ukurannya, ini contoh aja ya, ini contoh. Kertasnya A4. Jadi teman-teman, walaupun kita hanya online, tapi kan nanti itu secara fisik wajib juga untuk di print ya. Dan teman-teman harus juga disetting dari sekarang. Kenapa? Nanti mempengaruhi dari apa? Margin dari sini nih. Ya, jadi marginnya itu ukurannya adalah 2,5 senti. 2,5 senti itu jarak spasinya dari ukuran sebelah kiri ini ya, kanan, atas, bawah. Ukuran marginnya adalah 2,5 senti. Jadi teman-teman ketikannya nanti tidak full dari kiri ke kanan ya, tetapi ada space yang harus eh, diberikan. Ada ukuran yang harus kosong ya. Jadi diikuti ukuran yang sudah ditentukan oleh UT. Nomor halamannya itu posisinya di bawah tengah sini. Nomor halaman itu di tengah kertas. Paham ya, teman-teman ya?
jarak barisnya 1,5 spasi. Jadi teman-teman semuanya diperhatikan word-nya. Word itu kan kadang-kadang kalau kita ketik nanti dia berubah. Kadang-kadang cuma 1 spasi ya, kadang mungkin nggak berjarak, tapi tetap nanti di kontrol A, di apa namanya blok semuanya, baru nanti spasinya diatur. Jumlah halaman dalam proposalnya nanti teman-teman buat antara halaman minimal 15 halaman minimal, tapi tidak termasuk cover dan ngedaftar pustaka. Jadi cover itu maksudnya sampul judul ya. Sampul judulnya itu kan 1 lembar. Daftar pustaka mungkin bisa sampai 2 lembar ya. Misalnya kita anggaplah 3 halaman contoh ya. Misalnya ini 3 halaman berarti teman-teman proposal wajib ya menggunakan lebih dari 15 halaman ya. Ini teman-teman bisa gunakan waktunya teman-teman sebaik mungkin minggu depan ini sudah mulai nih diketik ya. Untuk apa? Satu, penggunaan bahasa yang kalian gunakan itu harus formal ya. Contohnya objektif berdasarkan fakta. Teman tolong diperhatikan itu. Jadi ke dalam bahasa ini wajib menggunakan apa tadi? Kata objektif yang berdasarkan fakta, jelas dan singkat, ya, formal tanpa slang, akurat dalam konsep, konsisten penggunaan istilah, membuat unsur syarat. Selanjutnya, jadi teman-teman harus dicatat nih yang penting, karena harus dipraktekkan nanti masing-masing, wajib dipresentasikan satu persatu nanti di pertemuan ke-7. Jadi teman-teman, sekarang ini saya posisi akan presentasi ke teman-teman semuanya. Tapi nanti di pertemuan ke-7, teman-teman lah yang akan presentasi di hadapan saya dan teman-teman. Jadi wajib nih udah mulai latihan. Ya, kalau nggak pede, bercerminlah di kaca, coba presentasi sendiri dengan waktu yang kurang lebih 10 menit per orang nantinya. Ya. Prinsip penggunaan bahasa dalam proposal wajib menggunakan kata baku menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman tolong nanti kalaupun menggunakan istilah-istilah itu harus mencantumkan misalnya dengan lengkap, tidak disingkat-singkat ya. Contohnya yang itu jangan YG ya, harus itu ya harus, jangan HRS gitu ya, tidak disingkat-singkat. Istilah teknis sesuai bidang ilmu, contohnya administrasi bisnis. Jadi harus sesuai dengan bidang ilmu yang teman-teman semuanya. Ambil jurusannya apa ya. Hindari kata redundant, kalimat efektif ya, harus menggunakan kalimat efektif, hindari bahasa emotif ataupun persuasif, itu ajakan seperti itu. Ya, teman-teman, adakah yang mau ditanyakan langsung saja teman-teman ya, karena materinya kan sudah saya jelaskan ya tadi di apa namanya di grup kita ya. Silakan yang mau ditanyakan. Halo, Halo Ibu, ya apa? Ya, itu yang silakan. hindari kata redundant itu apa ya Ibu? Berulang, kata Oh, berulang lah ya. berulang. Oke, oke. Iya, Iya, iya. jadi kata berulang itu yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan kalimat yang berulang-ulang itu aja yang dibahas ya. Jadi harus variatif. Begitu ya. Ntar saya coba. Ini di sini di antara teman-teman apakah sudah ada yang punya judul yang sudah selesai? Boleh di chat dong.
Adakah yang sudah, teman-teman? Halo, Siti Adawiyah kemarin sudah ya, kalau nggak salah ya? Iya, Ibu. Ah, boleh di chat lagi mungkin di grup ini, judulnya apa? Gak usah takut teman-teman ya. Teman-teman aku judulnya nanti dicontek sama yang lain ataupun bagaimana. Nggak usah takut teman-teman ya. Nah, Maksudnya kenapa di-share di grup. saya harus tahu dan teman-teman tahu? Oke, judul itu harus jelas, singkat, informatif. Ya, nah ini kenapa? Jadi jangan bertele-tele juga judulnya nanti. Kalau judulnya terlalu banyak, panjang, orang juga akan bingung ini judulnya tentang apa gitu. Karena banyak yang baru join, boleh di forward lagi ya, dikirim kembali di grup supaya teman-teman saya minta tolong teman-teman di sini harus saling support. Satu, teman-teman kan dari wilayah yang beda-beda. Jadi jangan takut kalau judulnya dicontek ya. Nggak usah takut karena tempat teman-teman kan berbeda-beda ya. Jadi nggak masalah. Kalaupun sama, tapi kan objeknya beda. Kenapa? Yang tadi saya bilang, untuk daftar pustaka dan misalkan tabel gambar jelas kan objeknya beda-beda, tempatnya beda-beda, ya. Jadi teman-teman gak usah takut, oke? Nah, ya, jadi bahasa yang digunakan kita balik lagi harus jelas, judulnya singkat, informatif. Daftar pustakanya memuat semua sumber yang ada di dalam format dari bab 1, bab 2, bab 3 itu harus ada informasi daftar pustakanya. Misalkan sumber teorinya dari Pandi Ciptono tahun 2024 di halaman 124. Seperti itu. Jelas ya? Tabel dan gambar jelas, informatif, ya diberi keterangan lengkap. Catatan kaki itu footnote. Footnote itu contohnya ada di bawah gitu. Ya, teman-teman ya. Oke. Oke, Teman-teman catat. adakah yang mau ditanyakan lagi? Bu, aku izin tanya. Ini kata Ibu tadi Ya, presentasi di minggu ke-7. Maksudnya kita presentasiin proposalnya gitu? betul. Betul sekali. Melalui apa, Bu? Lewat Zoom juga. Lewat Zoom juga. Itu menjadi nilai tugas teman-teman ya di pertemuan ke-7. Coba dicek dulu di sesi ke-7 ya. Nah, ini gaya selingkungan. Jadi format penulisan dan gaya selingkung adalah pedoman penting ya untuk menjaga konsistensi, formalitas dan kualitas akademik dalam penulisan proposal. Gaya selingkung itu masuknya adalah pedoman penulisan yang spesifik untuk sebuah lingkungan penerbitan atau media tertentu. Gaya ini mencakup contoh aturan tentang ejaan, tata bahasa, tipografi, format, dan penggunaan tanda baca untuk memastikan konsistensi dan identitas dalam setiap penulisan yang dipublikasikan teman-teman. Contoh ya, pedoman yang digunakan oleh media cetak, itu contoh dari jurnal ilmiah atau instansi pemerintah. Komponen guys lingkungan, contoh ya, menggunakan format ya, bahasa baku dan terminologi khusus. Ya, jadi teman-teman, misalnya jurnal ilmiah gaya eh, misalnya ya MLA atau MLA Modern Language Association memiliki aturan spesifik untuk penulisan karya ilmiah. Contoh ya, seperti itu. Jadi bahasa selingkungan. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan teman-teman semuanya. Jadi selain teori, teman-teman juga harus praktek ya, bukan hanya dosen saja yang mempresentasikan dari teorinya, tapi teman-teman juga diminta untuk bersama-sama belajar dan bisa berani untuk presentasi. Seperti itu. Baik, saya tinggal 10 menit lagi. Kita langsung sesi tanya jawab saja. Boleh dibuka kameranya teman-teman semuanya sebagai bukti saya melaporkan kepada pihak kampus ya bahwa kita sudah Ini melakukan apa? web yang kedua ini. Silakan dibuka kameranya. Thế ông mới có đêm giờ thì cái con sẽ Ya.
Baik, Aku mau terima nanya. kasih teman-teman semuanya sudah buka kamera. Kita ambil izin ya, Ibu ambil gambar. Tiga, dua, senyum dong, jangan cemberut begitu ya. Harus happy ya. Happy kayak di belakang saya tuh. Happy happy tuh. Happy happy happy. Tiga, dua, satu, buncis. Oke. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir di tengah kesibukan ataupun istirahat teman-teman semuanya. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan karena tadi saya di sini juga habis hujan ya, kondisinya di sini sering banget hujan tiba-tiba, jadi sinyalnya kurang terlalu bagus. Terima kasih sudah hadir. Ya, teman-teman semua, jadi nggak usah takut untuk mencoba. Kalaupun nanti di WA grup ya, saya belum bisa menjawab, mohon bersabar karena teman-teman saya juga mengajar di kampus lain secara offline. Jadi teman-teman selain di UT saya juga ngajar di tempat lain ya. Jadi mohon maaf kalaupun agak slow respon selain di hari Minggu. Saya Minggu kan libur ya. Tapi kan teman-teman juga perlu istirahat mungkin dan ada kegiatan lainnya gitu kan. Jadi teman-teman, sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman nanti proposalnya dalam bentuk Word. Yang teman-teman presentasikan adalah hasil dari yang teman-teman tulis, ya. Misalnya dari cover nih, kan nanti covernya judulnya apa, ya, daftar isinya apa, atau pengantarnya seperti apa, bab satu itu seperti apa, tapi harus disesuaikan tadi yang Ibu jelaskan ya. Dari teknik penulisannya harus menggunakan Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5, menggunakan margin spasinya itu jaraknya 2,5 senti ya tadi. Jadi contohnya ini kertas A4 ya. Ini sebenarnya instruksi sebenarnya. Jaraknya ini kiri, kanan, atas, bawah 2,5 spasi. Jadi jaraknya itu harus disetting. Jadi tidak langsung teman-teman kirim ke saya bentuk Word-nya plek-plek, enggak. Jangan mentah, tapi sudah disetting, sudah diedit maksudnya. Ya, kenapa? Karena nanti teman-teman kalau di print sudah bisa layak untuk dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun dalam bentuk soft, teman-teman sudah rapih. Kalau di print nanti tidak berantakan gitu loh. Ya, dan kirimnya nanti wajib menggunakan PDF. Kenapa? Jadi teman-teman nanti biar nggak takut, aduh nanti miring ke kiri, miring ke kanan, salah ngeprint, wajib dikunci melalui PDF. Jadi Word itu dikunci dengan PDF supaya tidak berubah-berubah nanti settingannya. Paham ya teman-teman? Iya, halo. Paham, Bu. Coba yang dari Bandung mana sudah hadir kah? Teman-teman yang dari Bandung, halo. Dari Bandung. Mana dari Bandung? UT dari Bandung adakah? Ada. Mana coba? Tuh kameranya yang ditutup, Bu. Oh, Intan. Oh, Ya. Intan. Halo, Intan. Iya, ini pakai lop-lop karena saya kuliah di Bandung juga. Saya dari S3 di Bandung, Unpas. Ya, Oh, kenapa? Saya sebulan sekali ke Bandung ya. Jadi mana tahu mungkin ada waktu ntar bertemu secara offline juga boleh. Oke, yang dari boleh. Jakarta, halo dari Jakarta. Mana ini dari Jakarta? UT Jakarta. Aku. Oh, Ana, halo Ana. Halo. Iya, Sehat Bu. ya? Ya, Sehat. Jakarta gimana? Aman ya? Gak banjir? Enggak. Oh, Enggak, mantap. Siap. alhamdulillah. Oke, sehat ya. Oke, kalau yang dari kemarin Sumatera Barat. Halo, Uni. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, mantap ini. Jauh-jauh dari Padang ini ya, luar biasa. Ini harus pakai roket ini ke Padang ini ya. Oh, enggak, pesawat. Nggak harus. Nggak pakai roket, Ibu. Pakai roket ya. Nah, dari Tangerang ini, Tangerang ini tinggal jalan kaki saya nih. Mana nih? Tangerang. Ada nggak? Enggak ada. Nah,
Siti Adawiyah dari mana, Nak, kemarin? Serang. Oh, dari Serang. Mantap. Dari Serang ya. Dari Banten. Nah, berarti Iya. di sini ada dari berbagai provinsi ya. Dari Banten, Siti Adawiyah. Nah, ayo kita say hello dulu dong. Kasih reactionnya dong, tolong. Biar seru dong malam-malam. Kasih emotik kayak apa gitu. Coba dari Serang. Halo. Coba dong, say hey dong ke Siti Adawiyah. Halo Serang gitu. Halo Serang, satu, dua, tiga ya. Halo Serang. Halo Serang. Hai. Halo Serang, sehat-sehat ya di sana di Serang. Semoga Amin. lancar-lancar dan Makasih. sehat. Oke, terus coba kita sapa tadi dari ada engangnya juga ya dari Bandung. Rumah Damang. Coba Alhamdulillah sehat ya dari Bandung. Di sana aman ya? aman. Aman ya. Walaupun hujan terus ya, sama di sini juga hujan ya. Suka sinyalnya mohon maaf putus-putus. Oke, terus juga kita sapa dari Padang tadi nih ya. Ang-ang semua nih kayak dari Padang ya. Nadia, halo. Ang, ang, ang. Halo Kak Halo Nadia. Ibu. Halo. Oke, terus juga tadi ada dari Jakarta terakhir. Halo Jakarta. Halo Kak Ana. Halo. Ya, Hai Kak. nah, oke. Serasa keliling Indonesia kita ya semalam-malam ini ya. Ya lumayan lah ya teman-teman bisa silaturahmi dan bisa kenalan satu sama lain. Teman-teman kita satu keluarga, walaupun beda wilayah, kita satu alma mater. Jadi saling tolong menolong lah, saling bantu, ya. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman, kalaupun nanti japri-japrian, tanya, aku mau dong tahu kamu jurusan apa, terus judul kamu apa, nggak masalah, nggak usah takut teman-teman. Karena satu, lokasi teman-teman berbeda nih. Saya tadi teman-teman sudah saling kenal kan bahwa ini tadi ada di Jakarta, Anam, Sita Adawiyah dari Serang, Nadia dari Padang, Intan itu dari Bandung. Nah, jadi nggak usah takut nanti, aduh Bu, aku nanti judulnya diambil sama A sampai B sampai C. Nggak masalah, kalaupun sama, pasti objeknya beda dong. Lokasinya beda, lokusnya itu beda. Jadi nggak usah masalah, nggak usah takut gitu. Aku takut nih Bu, takut dicontek judulnya. Jadi nggak usah takut. Dan teman-teman, biar teman-teman juga nggak sakit hati nantinya kalau dapat dosen yang pengujinya agak dalam arti tanda kutip menakutkan ya. Ya nggak apa-apa punya dua tiga judul yang berbeda, maksudnya dua tiga judul cadangan gitu ya. Itu harus disimpan, harus bisa. Karena kenapa? Nanti khawatirnya misalnya, aduh kamu judulnya ini tahun 1980 sudah ada. Jadi tidak ada terbaruan, tidak ada sesuatu yang akan dibuat ke adik-adik kelas nantinya. Jadi harus diganti ya. Mau tidak mau teman-teman harus ganti. Ya, misalnya judulnya tuh terlalu jadul gitu, zaman dulu banget. Tidak ada terlalu referensi yang terbaru. Nah, itu juga ada hati-hati. Nah, daftar pusaka mohon dengan sangat diperhatikan jangan sampai lewat dari 10 tahun terakhir ya. Kalau perlu yang terbaru, yang update maksudnya. Ya, teori yang kalian belum lahir tahun 1980. Ada nggak yang lahir tahun 1980 di sini? Nggak ada ya? Ya, kelamaan Nggak itu ada. maksudnya ya. Judulnya itu udah jadul banget. Kasihan nanti sama adik kelas kalian ya. Referensinya terlalu lama. Jadi mohon diperhatikan tahun terbit bukunya atau jurnalnya. Jangan terlalu lama. Seperti itu. Kan ada nih buku-buku yang update. Itulah yang kalian referensikan. Itu yang kalian cantumkan sebagai sumber buku ataupun jurnal. Ya kalau perlu lebih bagus sih 5 tahun terakhir ya. Lebih bagus sebanyak 5 tahun. Tapi kadang-kadang ada pun buku yang agak susah untuk diterbitkan ya mungkin 10 tahun gitu ya. Tapi lebih bagus kalau nilai kalian mau dapat grade-nya bagus banget ya harus yang update, harus yang terbaru. Seperti itu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ada Aku, Bu, aku. aku. Oke, silakan. Boleh-boleh, silakan. Ayo, Aku mau siapin. nanya,
Itu mau nanya yang tugas 2, Bu. Itu yang Mm-mm. tugas 2 tuh disatuin sama yang tugas 1 atau beda lagi, Bu, dokumennya? Gimana? Oke, teman-teman, jadi tugas itu kan hanya tiga ya, 3, 5, 7 ya, setahu saya di sesi 3, maksudnya di sesi 3, 5 dan 7, benar nggak, teman-teman? Iya, iya, Ya, Bu. jadi untuk sesi 1, setahu saya perkenalan, kenapa kemarin saya masukkan sesi 1 itu menjadi sesi perkenalan, karena saya kan memang dibilang dosen jadi tambahan ya. Dosen tambahan itu apa? Sebelumnya bukan saya sebenarnya, ada lagi. Tapi rupanya pas saya cek sesi perkenalannya beliau tidak mencantumkan. Jadi saya buat sesi perkenalan dulu dan ada buat video. Nah, teman-teman boleh nanti belum belum ke sesi 2-nya kan ada tuh sesi yang saya minta perkenalan teman-teman. Halo, perkenalan nama saya Cornelia, panggilan saya gini kan. Teman-teman boleh balas tuh. Lalu juga Ibu, saya dengan panggilan lengkapnya ini, panggil saja Ibu dengan saya nama panggilannya ini. Gitu balasnya. Jadi nggak usah yang apa namanya pusing, aduh tugasnya apa ya yang ini. Kecuali yang di sesi ketiga ini. Sesi 3 kan ada tugasnya nih yang kemarin buat outline yang sistematika itu bagaimana gitu ya. Kemarin udah dikirim, nah itu kayak gitu aja buat filenya dikirim Kak. Jadi jangan teman-teman diketik lagi di ininya tapi bentuk file. Makanya saya bilang teman-teman salah atau benar itu proses belajar. Yang penting teman-teman tugasnya harus diupload. Harus di karena sistem bacanya filenya teman-teman terkirim atau enggak gitu loh teman-teman. Cukup jelas nggak? Iya, Bu. Jelas sih, Bu. Iya, keaktifan teman-teman itu dilihat dari teman-teman sudah kirim atau tidak, gitu ya. Kalau teman-teman belum kirim, ya saya nggak mungkin bisa nilai di sistemnya. Jadi bisa kosong yang ada nantinya. Jadi mohon saya tunggu eh, jam 12 malam ini terakhir ya untuk filenya. Mohon dikirim itu mau salah mau benar udah masukin dulu aja filenya Ya. di sesi ketiga. Nanti sesi kelima ada lagi, sesi ketujuh ada lagi. Nah, setahu saya tadi sempat saya baca lagi, sesi ketujuh itu adalah presentasi, presentasi mahasiswa yang mencantumkan hasil proposalnya, ya. Jadi kayak ngomong aja, baca aja kayak tadi saya. Jadi slide-nya nanti di-share ya kan. Terus nanti teman-teman tinggal baca. Baiklah, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya sekian, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul bla 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 bla. Yang pertama gitu-gitu, gitu aja ya. Jadi nggak usah takut, aduh nanti saya hafalin gimana ya Bu, saya kan sambil kerja. Nggak usah dihafal juga, ya tinggal dibaca. Heeh. Yang penting teman-teman ikutin tuh formatnya. Jangan sampai kalian, yaudah aku suka-suka, aku pengennya Comic Sans deh, ukurannya kan lucu, gambarnya kan lucu untuk jenis fontnya nggak boleh ya. Nggak boleh apa Comic Sans gitu ya atau bold yang tebel-tebel itu jangan karena itu nggak sesuai formatnya UT. Teman-teman harus ikutin formatnya UT. Paham ya? Jadi Paham. mohon dengan sangat itu untuk format penulisan wajib diikuti. Spasinya, marginnya, jenis fontnya, ukurannya, ukuran kertasnya itu wajib diperhatikan. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu saya 3 menit lagi nih teman-teman di Zoom. Silakan. Aku mau Ya. nanya yang Mm. masalah tugas 2 tadi kan jatuh tanggal temponya kalau nggak salah besok tanggal 3 ya, Bu. Ya, Berarti ya. itu ngirim ngirim tugasnya kalaupun belum selesai nggak apa-apa dikirim dulu. Ya, Kalau pokoknya nggak salah, deadline-nya samain aja. Tanggal 3 itu oh, saya jaga-jaga. Kadang-kadang kan hari H itu deadline servernya ngedown. Servernya ada tiba-tiba mungkin bermasalah kan teman-teman kasihan juga Ya, nggak Bu. bisa upload. Sekarang lagi Karena yang bermasalah, kemarin Bu. sempat. Nah, iya, itu iya, masalahnya. Saya juga Karena udah kadang-kadang pusing juga deadline-nya ya. hari Gimana nih terakhir. ya? Iya, sekarang Nah, e-learning itu lagi deadline-nya. le- lagi bermasalah juga, Bu. Nah, Bingung cara ngirim tugas sekarang, semoga Ibu. ya, semoga makanya kadang kenapa saya sarankan kadang-kadang tengah malam
ya ada keajaiban gitu, tiba-tiba bisa bener gitu. Karena dia kalau aksesnya lagi banyak, kadang ada ngedown karena kan seluruh dunia di luar negeri pun sama ada yang akses. Jadi UT itu hebatnya adalah global. Seluruh dunia ada mahasiswa-mahasiswi UT. Ya, baik itu di Eropa, Asia dan lain sebagainya, itu ada mahasiswa kita. Jadi memang mau tidak mau teman-teman siapa cepat dia dapat kalau sifatnya itu. Iya, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih. Wabarakatuh. Ini